Ya, shalom, shalom semua Bapak Ibu yang terkasih. Live now. Puji syukur, puji Tuhan, senang banget di hari yang baru ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu yang terkasih. Ini yang sudah bersama-sama ada bergabung di mana saja kah ini? Puji Tuhan. Halo yang ada di YouTube, Facebook, dan yang ada di TikTok. Tuhan Yesus beserta kita. Puji Tuhan, ada yang dari Medan, Horas, ada Opun Jose Tampu Bolong, ada dari mana saja ini, ada yang sudah membagikan live-nya, ada kakak dari Ambong, ada dari Kupang, ada Yulitang sudah bergabung, halo. Dan juga ada dari Pekanbaru, puji syukur. Depok, Manado, Jokote. Wih, senang sekali ada dari Tangerang juga, Cimahi, dan banyak kota-kota. Jakarta juga menyapa, Jati Bening, Yogyakarta, Jayapura, Lampung. Wih, ramenya. Ada di mana lagi tuh itu? Ada yang dari Kalbar. Puji Tuhan. Halo semuanya, daerah, kabupaten, provinsi, desa, kota-kota, dimanapun yang bersama-sama ikut live streaming ini, puji Tuhan. Selamat menyembah Tuhan Yesus, selamat dengar firman Tuhan Yesus, selamat untuk menerima berkat-berkat Tuhan, selamat hidup baru, selamat hidup dalam pengampunan Tuhan Yesus, dan selamat menjadi milik Kristus keluargamu selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Ayo, ini pujian hits banget. Pujian ini memberkati banget, sudah menyembuhkan jutaan orang-orang sakit. Mari, saudara-saudara, hari ini Pastor akan bawakan pujian ini. Saya meminta kepada setiap saudara yang sudah live ini, mari silakan 1 menit kurang, silakan di-share, silakan di-posting ulang, silakan di-like, silakan di-subscribe saudara-saudara yang mau mensupport pelayanan ini di YouTube-nya Pastor Andi Simon TV. Di YouTube ada channel, saudara bisa subscribe di sana, lalu nyalakan lonceng notifikasinya, dan saudara ketika Pastor nanti mau pelayanan nih, semisal nanti minggu-minggu depan ada tugas pelayanan ke Makassar nih, nanti lewat channel YouTube yang sudah subscribe itu nanti di-update info pelayanan di kota mana, di mana, dan diposting video-videonya sehingga saudara orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi di handphone Bapak Ibu sekalian. Ayo subscribe, itu gratis. Yang belum subscribe yang di TikTok, Facebook, ayo subscribe channelnya YouTube Pastor Andi Simon TV. Dan jangan lupa, mana tap-tap layarnya? Sebentar, Pastor tap-tap layar dulu sebelum akan mengajak saudara memuji Tuhan Yesus yang memberikan penguatan. Ya, saya juga bantu nih tap-tap layar di TikTok nih. Tap layar. Mana tap-tap layarnya? Dor. Puji Tuhan, pujian ini jadi berkat bagi setiap kita. Semakin banyak dengar, semakin banyak terberkati, semakin banyak yang boleh mengalami, mengenal, merasakan siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus,
penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Yeay. Puji Tuhan, Dia adalah Yesus, penolong yang sangat setia, sangat terbukti. Mana jempol-jempolnya? Penolong yang selalu setia. Yes, memenuhi keperluanku. Tak pernah Yesus mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Hore! Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Sampai selama-lamanya Tuhan, Engkaulah penolong kami yang setia, sangat terbukti. Kami angkat tangan dan percaya. Yes, amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Dan pekerjaan Tuhan dalam hidup manusia, hidupku dan hidup Anda, itu saya katakan sempurna. Sekali lagi, bersama pujian ini, saudara terberkati, silakan dibagikan, di-share, di-posting ulang, di-like, di tap-tap layarnya, biar semakin meriah live streaming ini, video ini banyak yang nonton, sehingga banyak orang yang rame-rame, berbondong-bondong, merasakan pertolongan Tuhan Yesus yang ajaib banget. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Hei, hei, Tuhan Yesus, penolong Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Yeay. Tuhan Yesus setia banget. Dor, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, keperluanmu. Amin. Tak pernah Yesus
kecewakan. Percaya deh, amin. Tuhan Yesus tak pernah gagal, amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Glory, haleluya. Dengan percaya kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Iman itu nyata, amin. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga secara khusus nih, yang hari ulang tahun, ada istrinya ulang tahun yang ke-60, dan Bapak Ibu sekalian ulang tahun, Mama Papa Opu yang ulang tahun, diberkati sehat selalu ya, dan panjang umur, hidup selamat dan sukacita. Amin, amin, amin. Kemarin Pastor mendapat satu video dan memposting di TikTok, di media sosial Pastor Andi Simon, dan ini pujian ternyata banyak yang kasih komentar, suka banget, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun dengar pujian ini, suka banget. Dan ini juga menjadi salah dua deh dari pujian yang hits banget, yang terberkati banget, yang membawa banyak sekali penguatan bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya yang sedang dalam kondisi susah dan sakit. Surya pasti bersinar. Jangan khawatir ya, jangan sedih lagi ya. Tuhan Yesus pasti tolong setiap kita. Amin. Dengarkan pujian ini, rasakan pertolongan Tuhan Yesus. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, belajar ya, tetap ibadah setia ya. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan.
Terima kasih yang sudah membagikan. Terima kasih yang sudah memposting ulang. Bless you. Thank you so much. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, ingat ya, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah. Dar Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Glory! Yeay! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Saya di balik papannya. Surya bersinar di balik papan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Ya Tuhan Yesus, kepadamu kami percaya. Kami angkat tangan dan berseru bahwa surya pasti bersinar. Tuhan pasti menolong setiap kita dalam segala kondisi. Tuhan, Engkau setia dan senantiasa menyatakan pribadimu atas kami semua. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Di waktu yang tepat, saat engkau mulai berdoa dengan tekun, Tuhan akan melawat dan menjawab doa kita. Di waktu yang tepat, ketika ramai-ramai, waktu yang tepat, seperti engkau mengetik waktu yang tepat, inilah pujian waktu yang tepat untuk kita menyambut firman Tuhan Yesus. Izinkanlah Tuhan berfirman, izinkanlah Tuhan bekerja, izinkan waktu Tuhan melawat hidup kita. Saya percaya banget ini waktu yang terbaik untuk kita datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya
di waktu yang tepat. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Tetap berdoa ya, tekun dalam doa. Doa adalah kehidupan kita. Amin. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Horas! Yesus mendengar lebih dari yang engkau doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doaku. Yesus jawab doamu. Jawab doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, puji syukur. Bapak Ibu terkasih, setiap saya menyampaikan renungan itu tentu juga disertai dengan kehidupan yang real, yang mana salah satu contoh, saya kemarin mendapat satu kabar, ada seorang ibu muda yang berpulang. Kondisinya sangat kekurangan, dan kalau tidak salah, tepatnya saya tidak terlalu tahu juga, saya tidak kenal, cuma saya di chat meninggal. Anak-anak kasihan yang masih kecil, kondisinya begitu sulit.
Namun saja ini kejadiannya terjadi di luar kota Balikpapan. Namun saya percaya sekalipun di luar kota Balikpapan pasti banyak anak Tuhan, orang Kristen yang akan siap membantu. Saya yakin dan percaya di mana-mana, bukan hanya di Balikpapan, di luar kota, di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa, di pelosok daerah kabupaten, provinsi, pedesaan, wilayah terpencil, Tuhan kirimkan orang-orang yang siap membantu. Seandainya kejadian ini di Balikpapan, saya pasti akan kalau perlu peti, kami akan kirimkan. Perlu untuk penguburan, kami pasti upayakan membantu. Ya, saya utarakan ini kenapa? Karena ini masuk sampai ke hati saya, tersentuh. Lalu saya menggandeng di mana bulan ini adalah bulan kasih, bulan menyambut, bahkan sebagian sudah merayakan Natal. Natal itu semua setuju, ya, meskipun ada yang beda hari, beda tanggal, beda bulan, beda persepsi, beda konsep, tapi semua setuju bahwa Natal itu adalah hari lahir Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus. Maka Natal adalah kasih. Kalau kita bicara soal kado, biasanya nih tahun ke tahun kita lihat kalau Natal orang minta kado untuk baju baru, sepatu baru anak-anak. Ya, lucu-lucuan aja sih, tapi kalau mau kita pikir-pikir ya, kan seharusnya Tuhan Yesus yang lahir. Biasanya kan kalau kado kan yang ulang tahun yang dikasih kado. Bukan yang ulang tahun memberi kado. Saya ajak sharing ini mudah-mudahan menggugah kita. Bahwa kalau kita sepakat Natal adalah lahirnya Juru Selamat ke dalam dunia, harusnya kita dong, orang Kristen yang menjadi percaya oleh karena kelahiran Yesus, dan diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan, Dia yang mati kayu salib untuk keselamatan kita. Kita yang kasih kado. Ya, kita kasih kado. Dan Tuhan, kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan minta apa kado? Tuhan akan bilang begini, udah kamu jadi berkat aja. Ya, dengan ternyata saudara mau menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan, cerita tentang kasih surga, kasih Bapa. Saudara menjadi pribadi yang diberkati. Menjadi pribadi yang diberkati. Dengan saudara memperhatikan orang lemah, orang yang kurang, orang yang susah, orang yang miskin. Bukan hanya saudara-saudara itu menjadi pelaku firman dan itu membuat Tuhan senang, sayang saudara. Ya, Tuhan sayang kita bukan karena semata-mata perbuatan baik kita, tapi memang Tuhan adalah kasih. Namun ketika saudara hidupnya memberi untuk menjadi pelaku firman, engkau menjadi pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya rindu renungan hari ini menjadikan saudara orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan Yesus,
ya. Apapun gerejamu, dimanapun kau beribadah, kota mana saya tinggal, stop kikir. Jangan jadi orang pelit. Dimanapun ada kesempatan, di tetangga, di masyarakat, di kota, di mana engkau bergereja, jadilah berkat. Karena Tuhan bilang apa? Orang yang jadi berkat, hidupnya diberkati. Siapa yang memberi tidak akan kekurangan, bahkan dia mendapat kelimpahan. Seperti kata firman Tuhan Yesus yang kita baca beberapa ayat ke depan. Namun saya mau tekankan pembukaan ini, marilah kita peduli dengan sekitar kita. Natal bukan hanya sekedar perayaan di gereja, undang artis, undang aktor, lalu gedung mewah dengan segala door prize dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, dan itu bukanlah yang utama. Natal itu dalam hati kita. Yesus lahir di hatiku, dan waktu Yesus lahir dia minta apa? Dia minta kita untuk jadi berkat. Saya pribadi hamba Tuhan, tapi saya rindu hidup saya menjadi berkat. Saya ngomong ini bukan berarti saudara-saudara memberkati saya, tidak. Saya tidak minta itu. Tapi saudara, jadilah berkat di mana engkau tinggal, di mana engkau berlingkungan, bermasyarakat, di mana engkau bergereja, di situ saudara menjadi berkat. Ajak gerejamu rame-rame, ajak pendeta, gembala, Bapak Ibu yang terkasih, jadi berkat. Yuk Pak Pendeta, Bu Pendeta, ayo Pak Pen, Bu Pen, jangan hanya pikir nanti Natal di mana, undang siapa, di hotel mana, lain sebagainya. Ayo kita jadi berkat. Ada berasmu, kumpulkan, kasih santun kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Itu luar biasa daripada saudara. Saya tidak anti artis loh ya. Saudara undang artis sampai 10-20 juta, belum lagi tiketnya, makannya, lain sebagainya. Kalau saya dapat ini, saya berikan beras saja, dan memang kita akan berikan beras nanti tanggal 25 Desember bagi orang-orang yang membutuhkan, biar mereka semua boleh merasakan Natal itu kasih Yesus, itu kasih Yesus mengasihi mereka. Wah, saya ngomong gini panjang sekali saudara-saudara, kapan baca ayatnya? Karena firman itu hidup. Firman itu hidup, saudara, ketika rame-rame. Firman itu hidup dalam kita, ini hidup dalam kita, tinggal dalam kita, dan mengalir terus dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita baca firman Tuhan sekarang ini. Yang pertama saya membukakan seperti ayat Nats yang saya posting di thumbnail YouTube ya, yaitu terambil dari kitab suci Amsal pasal 11. Ya, jadi apa yang Pastor posting di YouTube saat ini jadi thumbnail itu mungkin saudara lihat, menarik ya, tulisannya menarik ya, maknanya itu diambil dari kitab suci, yaitu Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Puji Tuhan. Ya. Saya akan bacakan ayatnya dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Yesus, ada tertulis. Ada yang menyebar harta. Pasti orang ini nggak pelit. Pasti orang ini nggak kikir. Orang ini dermawan. Dan mereka tambah diberkati. Alkitab mencatat, tetapi bertambah kaya. Jadi ada orang yang menyebar harta, suka berbagi, suka menolong, suka membantu. Anehnya, berkatnya nggak habis-habis. Ternyata Tuhan bilang di sini, mereka itu tambah kaya loh.
Jadi jangan iri ya. Jangan iri dengan orang dermawan yang tambah kaya. Saya pernah tahu dulu orang-orang hebat di dunia ini, mereka orang-orang nggak pelit, mereka tahu prinsip kehidupan yaitu berbagi. Terus terang aja, jujur Bapak Ibu terkasih, banyak orang pintar di dunia ini, sekolah tinggi, sampai gelarnya S1, S2, S3. S3 itu doktor, ya, banyak yang gelar kehormatan profesor. Mereka paham betul ilmu tambah-tambah, kali-kali, kurang-kurang. Paham betul ilmu matematika. Tapi sering kali saya temukan di dalam dunia nyata, banyak orang tidak mengerti namanya ilmu berbagi. Padahal nikmatnya, manfaatnya, besar sekali khasiatnya. Kalau kita hidup sebagai manusia, paham namanya berbagi. Dan ternyata ayat ini, memang ini ayat saudara kalau baca sekilas ya, bukan dengan hati, ini kayaknya susah dipahami, gak masuk akal, ya, gak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, ya. Saya coba kasih saudara ilustrasi dari ayat-ayat yang lain yang mungkin kita juga bisa akhirnya, oh ya, ternyata memang ayat-ayat firman memang sering kali tidak masuk akalnya kita. Tapi ini nyata kalau kita lakukan dengan hati. Saya kasih contoh saja ya, seperti misalnya Yakobus 1 ayat 2. Ya, saudara catat saja, saya bacakan. Ini contoh-contoh yang kita susah memahami dengan logika firman. Apa itu? Contoh ya, Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah loh, ini saudara pasti sukar untuk memahami dengan logika. Bagaimana mungkin orang yang lagi susah disuruh bahagia? Tuhan bilang apa? Anggaplah sebagai satu sukacita, satu kebahagiaan apabila kamu dalam penderitaan. Kira-kira gitu. Susah dipahami kan? Tapi Tuhan bilang kamu harus menganggapnya. Karena ayat-ayat ini mendidik. Maksudnya apa? Supaya kita tekun. Orang yang tekun itu menjadi tahan uji. Kalau kita sekilas dengar, aduh aneh, masa orang susah dibilang anggap bahagia? Nonsen lah, mustahil lah. Tapi ini firman, memang tidak masuk akal, tapi masuk di hati bagi mereka yang melakukannya. Firman Tuhan itu hidup, ya. Contoh yang lain, 1 Petrus 4 ayat yang ke-14, ya. Saya bacakan bagi saudara-saudara. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Lah, kalau dinista, Tuhan bilang apa? Bahagia. Kan tidak masuk akal. Tapi bagi orang yang melakukan dengan kasih, mereka siap bayar harga, sekalipun mereka mengalami aniaya oleh karena kasih memberitakan jalan keselamatan. Dan mereka dinista, bahkan dipenjarakan seperti banyak dalam kisah para rasul.
mereka tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Itu loh maksudnya Bapak Ibu sekalian. Baik, sekarang kita kembali kitab Amsal ya, pasal yang ke-11 tadi, ayat 24 kembali. Jadi ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Udah jelas ya, saya maju bagian B. Ada yang menghemat secara luar biasa. Apa ini menghemat ini? Menurut saya pribadi, menghemat itu bisa masuk juga pelit, kikir. Kita melihat sebentar ya. Meskipun saudara mungkin sebagian ngeles, saya nggak pelit kok Pastor, saya nggak kikir. Ya kita lihat sebentar apa kata firman Tuhan. Jangan marah, jangan tersinggung Pastor Andi, tapi biarlah menjadi sebuah masukan dan renungan buat kita. Ya karena firman-firman ini saya menjadi saksi, saya melakukan firman ini dan benar-benar firman ini nyata. Ya. Ada yang menghemat secara luar biasa, ada yang pelit. Katanya simpang-simpang kalau kita bahasa di kampung Makassar. Boleh-boliki doe no uang, boleh-boliki doe no, si ada dialeknya. Simpang-simpang ke uangmu. Akhirnya dia kikir, pelit. Dia itu irit, dia itu untuk belanja buat diri sendiri, dia pun juga irit. Itu saya bilang sih pelit. Pelitnya kebangetan, karena untuk diri sendiri pelit, apalagi untuk orang lain gitu. Tapi mereka-mereka ini yang hidupnya irit, menghematnya luar biasa. Ya, kalau istilah dunia berkata irit pangkal kaya. Tapi berbeda, bro, sis, dek, kak, bapak, ibu. Berbeda. Memang gak masuk akal, tapi masuk hati yang melakukan dan mengalaminya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Ini berlaku bagi orang berkata, irit pangkal kaya. Tetapi firman bilang begini, orang-orang yang iritnya kebangetan, atau saya bilang pelit, atau sebenarnya kikir, itu mereka selalu kurang. Nah, ini kita mau lihat sekarang 25. Ya, ayatnya 25 di sini. Ketahuilah, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ini saya ngomong juga bukan cuma untuk personal ya, keluarga jemaat ya. Saya ngomong juga sampai kepada pendeta-pendeta yang kaya raya, yang sudah diberkati penggembalaannya, yang jemaatnya ada ribuan, gerejanya mewah, permanen kah, di mall kah, yang ada liftnya kah, banyak artisnya kah. Saya sampaikan juga, biarlah pelayananmu, gerejamu, atau di mana saudara melayani, itu juga dikenal sebagai gereja yang dermawan. Gereja yang suka memberi, gereja yang hadir memberi rasa garam dunia dan terang di sekelilingnya. Yuk sama-sama kita di bulan Desember ini, yuk kita jadi berkat, menjadi pemberi, ya, berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Bukan cuma kita minta jemaat untuk memberkati gereja, yuk saudara, gereja tubuh Kristus, gereja buat gerakan memberkati Indonesia. Keren banget. Biasa selama ini kalau gereja itu adakan satu event besar sampai ratusan juta, miliaran kadang-kadang. Ya, kalau pertemuan-pertemuan besar seperti kemarin sidang raya PGI di Tanah Toraja, itu budgetnya sampai miliaran gitu ya. Nah, itu untuk acara-acara apakah rapatkah atau apa sidang gitu ya.
Nah, bagaimana kita buat acara-acara gitu sampai budget banyak-banyak kalau memang budgetnya ada untuk berbagi kepada orang miskin. Saya kira belum ada loh. Belum ada, belum pernah terjadi. Kalau ada, sudah tolong posting ke saya mau baca artikelnya. Ya, gereja A atau hamba Tuhan B menghabiskan sekian miliar dari uang umat yang dikumpulkan untuk apa? Untuk menolong orang-orang di sekitarnya atau orang miskin atau orang mampu berbagi kasih. Kayaknya saya mungkin kurang jauh gaulnya atau kurang ilmu, tapi saya rasa belum ada. Biasa selalu internal untuk intern, bahkan ratusan juta miliar dihabiskan untuk acara-acara internnya gitu. Nah, saya mau ingatkan firman Tuhan di sini, ini firman benar banget ya. Siapa banyak memberi, memberi siapa sebetulnya? Ya, memberi kepada mereka yang kurang mampu. Ya, kita lihat sebentar ayatnya, kita selesaikan dulu di sini. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Saya mau tanya nih, siapa yang rindu hidupnya kelimpahan? Saya. Di sini kelimpahan bukan hanya sekedar apa ya yang kalau pikirkan uang materi, bukan. Sehat, sukacita, damai. Ini juga berkat Tuhan. Saya mau banget. Saya mau banget karena Tuhan adalah bagianku, lebih dari cukup. Aku mengucap syukur karena Tuhan baik. Siapa banyak mau dapat berkat Tuhan? Saya. Siapa yang rindu hidupnya diberi kelimpahan? Saya. Ya, Tuhan bilang apa? Siapa yang memberi minum, ia akan diberi minum. Siapa yang menolong orang lain, ini bahasa saya sambungkan, remanya, mereka akan ditolong. Siapa banyak memberi, mereka akan diberi. Lah, terus kita mau memberi berkat kepada siapa? Saya mau cerita gini, mudah-mudahan ini jadi berkat ya, dan konsep pembalikan ini membuat kita mengerti bagaimana yang seharusnya. Ayo, kalau misalnya saudara bekerja dan pimpinanmu, ya bosmu lah atau apa atasanmu gitu, ulang tahun nih, saudara kasih kado apa kira-kira? Ya oke, mau beli kado. Misalnya kaos kaki. Harganya murah. Aduh, jangan murah. Bosnya yang ulang tahun. Malu dong kasih orang kaya kado yang murah. Kalau kaos kaki, belilah yang kaos kaki merek terkenal yang mahal. Biar kita rasa juga bangga. Contoh ya, biasanya begitu. Padahal sebetulnya coba kita pikir-pikir kembali. Orang sudah kaya, itu udah punya kaos kaki yang mahal-mahal. Kalau dia memang kaya, iya kan? Saudara belikan juga itu nggak terlalu efek lah. Ya, betul setuju. Kasih doa keren banget ya. Ya, kasih ucapan keren banget. Nah, sekarang contoh yang berikutnya. Seandainya saudara punya driver atau punya karyawan atau saudara-saudara punya di rumah ada PRT, ulang tahun, kasih kejutan nih, saudara jadi tuan yang baik, majikan yang baik. Oh, si Inem ulang tahun atau si Pak Ijo ulang tahun besok. Saudara mau beli
kaos kaki. Ada yang mahal. Gak usah mahal-mahal. Yang murah-murah saja. Terbalik Bapak Ibu sekalian, terbalik. Seharusnya yang kurang mampu ya kasih motor. Ya, saya pernah kasih motor kepada satu orang yang bantu saya waktu ulang tahun. Saya kasih dia motor, dia menangis, puji Tuhan, jadi berkat. Kita kadang-kadang suka terbalik itu. Harusnya yang memang kekurangan, yang butuh, kita kasih lebih gitu. Yang sudah punya, kita kasih doa, itu keren sekali. Iya kan? Nah, ayo, kasih tuh menjangkau orang-orang yang kurang mampu. Jangan kau jilat-jilat itu orang kaya. Jangan kau hanya cari muka kepada orang-orang pembesar. Sekiranya engkau masih buat itu, kasih Kristus belum ada, belum menyala dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi siapa yang kita mau kasih berkat? Ayo, saya ajak saudara lihat beberapa ayat lagi, lalu kita akan berdoa. Ya, Amsal 19 ayat 17. Saya selesai di ayat ini. Ya, ingatkan saya besok untuk lanjut supaya kita di bulan Desember ini benar-benar kita menjadi bagian pelaku firman Tuhan ya. Karena sudah mau jam 7 WITA, saya selesai di ayat ini dulu. Amsal 19 ayat 17 ya. Puji Tuhan. Siapa yang kita harus kasih berkat? Siapa yang harus kita tolong? Ya. Bukan orang kaya. Pertolongan nyata yang kita harus tolong adalah orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Yuk kita lihat bersama Amsal 19 ayat 17. Saya sedang men-sharekan sebuah rahasia kehidupan yang banyak orang tahu tapi tidak paham ilmu berbagi ini. Ada tertulis firman Tuhan Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tidak ada ayat lain lagi, cuman satu ayatnya ini. Tuhan kasih tahu rahasianya. Biarlah ini menjadi harta karun yang terpendam, yang terbuka, tersingkapkan, bahwa barang siapa yang memperhatikan, menaruh belas kasihan, menolong orang susah, orang lemah, mereka memiutangi Tuhan. Si Tuhan sampai mendowngrade dirinya. Berhutang kepada mereka yang suka memberkati orang yang tidak mampu. Termasuk saudara yang sedang dirawat di rumah sakit hari ini. Engkau tidak punya dana untuk membayarnya. Saya doakan hari ini ada orang-orang yang akan memberkatimu, sehingga pemulihanmu cepat terjadi, karena engkau tidak lagi dibuat berpikir beban bagaimana membayar, kalau sudah nggak BPJS ya, uang biaya rumah sakit. Kalau saudara di Balikpapan, kami ada di Balikpapan, kami rindu jadi berkat. Kalau saudara di kota lain, mohon maaf, besar sadar diri, saya harus bisa tahu posisi saya,
saya nggak bisa menjangkau seluruh Indonesia. Kalau saudara bisa di Jakarta, Pastor boleh nggak minta bantu uang? Saya minta maaf banget, nggak bisa. Saya kasih saran, datanglah ke gerejamu terdekat. Pastilah gereja-gereja itu semua melakukan firman Tuhan. Saya di Balikpapan, Pastor, mari. Nanti saya seberapa sih ada berkat, saya akan salurkan, saya akan bagikan, saya akan sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau di Balikpapan loh ya, saudara nggak ada beras, saya kasih beras gratis. Saudara butuh berkat dan saya ada, mungkin sebagai benih saya doakan, saya kasih. Kalau di Balikpapan, di luar Balikpapan, maaf, saya tidak bisa menjangkau semua karena Andi Simon terbatas. Tapi saya percaya di kota di mana saudara bergereja ada, pasti banyak anak Tuhan Yesus yang siap menjadi saluran berkat buat hidupmu. Karena firman ini sudah saya baca dan pasti mereka juga sudah pernah baca. Bahwa siapa yang menolong orang susah, ya, orang lemah, orang miskin, itu memiutangi Tuhan. Dan ketahuilah Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus, tidak pernah berhutang. Lama dia akan membalas instan setiap kebaikan, perbuatan itu. Ini kan tadi dalam terjemahan bebas ya, Amsal 17. Coba saudara kasih sedikit, saya bacakan perbandingan. Ini tadi terjemahan bebas, saya bukakan satu terjemahan, yaitu yang saya sering juga memakai terjemahan ini. Ada ayat yang sama, tetapi maknanya bisa memperkaya kita. Sama ayatnya, Amsal 17, tapi saya bacakan dari, tadi kan terjemahan bebas ya, terjemahan baru ya, sekarang terjemahan BIMK ya, atau bahasa Indonesia masa kini. Ayatnya sama, tapi isinya ini menambah kita pencerahan. Saya bacakannya dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ayat yang sama, Amsal 19 ayat 17. Ada tertulis firman Tuhan begini. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Besok saya lanjut ya, saudara-saudara. Nanti kalau suka ikut lagi besok ya. Sekarang kita doa dulu, lalu saya mau doakan air minum hari ini. Minyak enggak? Minyak sudah kemarin. Nanti kapan lagi kalau saya tergerak doakan minyak ya. Karena minyak yang saya doakan kemarin itu saudara bisa pakai. Kan masih ada kan gitu. Puji Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dan kami hari ini mau lomba-lomba deh Tuhan menjadi anak-Mu yang melakukan firman-Mu. Kami pasti akan mengalami sukacita karena itulah Tuhan memberi firman bukan untuk saudara kami timbang-timbang di logika kami, tapi untuk kami lakukan dengan segenap hati kami. Diberkati Bapak Ibu sekalian yang udah dengar firman dan rindu menjadi pelaku, dan kita belajar setia ya. Saya berdoa saudara-saudara yang sedang hari ini khusus yang ulang tahun, happy birthday. Diberkati panjang umur, sehat selalu. Saya berdoa bagi saudara-saudara yang sedang sakit saat ini, ataukah orang tua yang sedang sakit yang dirawat di rumah sakit. Saya berdoa mengarahkan tangan bagi mereka yang mendengarkan doa ini, maupun saudara-saudara sebutkan namanya saat ini, diberkati sehat, diberkati sembuh, diberkati pulih, dan diberkati segera pulang dari rumah sakit, bangun dari ranjang pesakitan, dan sembuh baik keadaannya. Dalam nama Yesus, saudara sebutkan nama mama, nama papa, nama saudara kerabat yang sedang sakit. Sebutkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saya ucapkan doa dalam nama Yesus.
urapan kesembuhan mengalir atas tubuh mereka, nama-nama yang Bapak Ibu sebutkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aliran kesembuhan mengalir, menyembuhkan, menyehatkan mereka. Dalam nama Yesus, tubuh jiwanya diberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Diberkatilah kandunganmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang engkau sedang gumuli hari-hari ini. Jadilah anak Tuhan yang mempercayakan hidup pada perkataan firman Tuhan. Manusia bisa gagal, firman Tuhan adalah kebenaran, dan Tuhan tidak mungkin gagal untuk menyatakan pertolongannya, firman-Nya kuasa dalam hidupmu. In Jesus name, saya perintahkan segala kelemahan tubuh, sakit kanker, tumor, radang, infeksi, penyempitan pembuluh darah, penyumbatan, fungsi jantung, ginjal, prostat, darah, tulang, organ-organ tubuh dari ujung rambut, ujung kaki, be healed in Jesus name. Tubuhmu negatif kanker, tubuhmu negatif tumor, in Jesus name. Saya berdoa bagi engkau yang ada mengalami benjolan di sekitar tubuhmu. Lewat doa ini, be clear. Negatif benjolan dan tubuhmu sehat, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu yang menyembuhkan, yang menjamah setiap tubuh orang-orang yang sangat. Kami mengucap syukur. Tuhan yang baik, mohon berkat-Mu, air, berkatilah dalam kuasa-Mu, dalam nama-Mu yang ajaib. Saudara yang mau ikut didoakan air minumnya, kalau saudara yang lemah, tidak bisa angkat, tidak apa-apa, cukup pegang saja. Sama maknanya, karena keterbatasan engkau mungkin pemulihan tidak bisa angkat, pegang saja. Saya berdoa setiap air di tangan mereka, mereka angkat, mereka pegang, mereka sentuh, air itu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, air minum ini diberkati. Ucapkan bersama Pastor Randy, air minum ini diberkati dalam nama Yesus. Sekali lagi, air minum ini diberkati dalam nama Yesus. Saudara, akan beberapa orang mengalami sensasinya. Air minum ini bukan air biasa, karena sudah diberkati, dibubuhkan doa dalam nama Yesus. Amin. Air healing water ini jadi berkat. Saudara mau minum sekarang, silakan, pasti terberkati. Mau kasih yang membutuhkan, silakan, pasti tersembuhkan. Ada kasih, ada kesehatan, ada keajaiban yang mengalir lewat pelayanan ini. Puji Tuhan.
Dor. Segar banget. Syukur banget. Ye. Happy banget. Bahagia banget. Udah sharingkan firman Tuhan, isi hati Tuhan. Saya syukur sekali. Saya harap firman yang saya bagikan ini sederhana, tapi dengan pertolongan Roh Kudus, saudara-saudara di bulan Desember ini menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari angkat dua tangan Bapak Ibu sekalian. Wah, thank you. Terimalah berkat dari Bapakku di surga. Saudara-saudara sekalian, sepanjang hari ini diproteksi oleh Tuhan Yesus, diluputkan dari kecelakaan, dari maut, dari tipu muslihat, dari hipnotis, dari kerugian. Engkau ditutup bungkus dengan darah Yesus yang sempurna. Keluar masukmu diberkati, pekerjaan tanganmu diberkati, pelayanan kita semua diberkati, dan doa-doa kita diberkati. Puji Tuhan, masuklah di hari yang baru dengan segala rahmat, kebajikan, kemurahan Tuhan menyertai kita. Angkat dua tangan seperti ini, dan kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau hadir bagaikan embun pagi, menyentuh hati yang letih dan sunyi. Kasih-Mu dalam tak pernah bertepi, mengalir lembut bagai sungai abadi. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku, selalu bersinar terang kemuliaan-Mu, menghapus gelap dalam jalanku. Kau Allah, setia penjaga hidupku. Takkan goyah aku di dalam kuasa-Mu. Oh Yesus, nama-Mu indah. Indah. Oh Yesus, cinta-Mu megah. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, Kau kudus, Kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, Kau kudus, Kau
Engkau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagimu, hanya bagimu. Oh Yesus, namamu indah. Oh Yesus, cintamu megah. Kau angkat tanganku tinggi,